Halo bro, saya lagi bikin video. Saya bikin video karena kebetulan banyak yang request. Saya baru datang dari Indonesia, barusan sampai di apartemen di Norwegia, dan sekarang sedang karantina. Karantina sendirian, saya nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya nggak boleh keluar dah. Cuman semua kebutuhan pokok apa semuanya segala macamnya sudah disiapin sama perusahaan. Nah, kebetulan saya kesini bertugas, sedang bekerja, jadi semua fasilitas karantina semuanya di di cover sama perusahaan. Dan bisa dilihat saya sekarang sedang memasak. Jadi saya tinggal di apartemen di pusat kota Oslo. Eh, Nah, ini sambil masak saya mau coba ceritakan kronologinya perjalanan sampai saya di sini, tinggalnya di mana, apa segala macam. Dan ya karena sambil masak sih. Saya juga nggak tahu ini mungkin kalaupun ini jadi vlog pertama saya. Eh, saya nggak pernah bikin video. Cuman karena ya teman-teman bilang ya mungkin bisa jadi inspirasi, terus bisa jadi informasi lah yang kepingin tahu gitu. Perjalanan saya kan lumayan jauh nih dari Indonesia ke Norwegia, itu makan waktu uh, 9 jam, hampir 9 jam ditambah 7 jam, jadinya 16 jam. Jadi saya terbang, rumah saya di Malang, jadi dari Malang saya pergi ke Jakarta dulu sebelum berangkat ke Jakarta. Bagi yang mau traveling sekarang karena COVID-19 harus mempersiapkan eh, surat keterangan bebas COVID. Saya kemarin nggak bebas COVID sebenarnya, cuman rapid test kemarin. Rapid test itu mah nggak 100% akurat kalau saya bebas eh, COVID gitu. Cuman kelihatannya saya kan sehat apa segala macam, jadi wah semua orang mah oke-oke aja gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang saya sudah sampai di sini. Nah, jadi ternyata kemarin tuh perjalanan pertama saya. Jadi kalau penerbangan domestik dari Surabaya saya pakai Garuda dari Juanda. Itu kita harus install aplikasi namanya EHC itu EHC. Jadi sebuah ini harus ngisi itu gitu. Nah cuman saya nggak bisa ngisi kemarin karena saya tujuannya ke luar negeri, jadinya kata si mbaknya udah kalau ke luar negeri langsung lewat, nggak perlu ngisi gitu. Nah tapi kalau misalnya domestik itu wajib ngisi. Jadi nanti pemerintah bisa dengan mudah men-tracking gitu, tracking penyakit, tracking COVID-19 yang ada di Indonesia, seluruh traveler. Dan terus terang saya juga lagi belajar masak yang sebenarnya tadi di nah jadi uh, tadi perjalanan sampai Jakarta kronologisnya ya. Nah sekarang dari Jakarta semua oke-oke aja karena saya disuruh isi e-hats, ternyata karena saya ke luar negeri jadi nggak perlu. Perjalanan semuanya aman sampai di Qatar. Nah, berhubung banyak demonstrasi katanya Indonesia ditakutin dari 59 negara. That is not true, I think. Because when I arrive in Qatar, ya, saya transit di Qatar dan semuanya baik-baik aja. Saya ditanya sama petugas di bandara, dia bilang semua penumpang yang dari Jakarta silakan just lewat aja, just pass. Kayak kita nggak perlu scan lagi. Biasanya kan saya nih bawa laptop, bawa apa segala macam tuh harus di scan, harus di ini. Tapi berhubung dari Jakarta, no need, so just pass. Nah gitu, jadi saya lewat, jadi semuanya aman ternyata. Dan di situ setelah saya masuk ke
gate untuk nunggu penerbangan yang ke Oslo dari dari Doha, Qatar. Nah, saya nunggu sekitar 2 jam sih, 2 jam sambil jalan-jalan foto-foto. Nah, itu ada sih saya foto, nanti saya gimana caranya, nanti saya potong deh, saya nggak tahu gimana caranya bikin vlognya. Nah, jadi setelah sampai akhirnya nunggu 2 jam, everything is okay, saya dipanggil. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui. Kita dari Indonesia nggak bisa memang masuk ke Norwegia kalau cuman untuk kunjungan. Apalagi sekarang visa center di Jakarta itu ditutup. Jadi teman-teman nggak bisa masuk ke Indonesia, ke Norwegia kalau nggak punya visa, dan visa center tutup, jadi kan nggak bisa masuk. Nah, kalau saya sih kebetulan beruntung aja, saya sudah punya resident card, jadi saya bebas masuk keluar masuk Norwegia. Resident card itu kayak KTP, kalau di Indonesia KTP sementara lah, itu saya sudah punya itu. Jadi saya saya masuk ke Norwegia karena saya kesini kerja gitu, jadi nggak ada masalah. Jadi syaratnya yang bisa masuk ke Norwegia itu sekarang itu kalau sampean kalau situ punya pacar atau punya istri atau punya keluarga di sini, sampean bisa ngajukan visa. Tapi masalahnya visa center tutup gitu. Jadi kalau nggak punya visa nggak bisa masuk. Nah, terus pas sudah masuk tadi dari Qatar ya kan, terbang sekitar 7 jam, nyampe di Bandara Gardermoen. Semuanya oke, seperti biasa. Norwegia mah negara yang memang aneh, memang berbeda, nggak seperti negara lain lah ya. Kalau misalnya saya masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia, ke negara-negara lain tuh, setiap masuk semua tuh pasti diperiksa, pasti travel bag diperiksa, terus tas diperiksa. Terus kalau ke Singapura tuh, saya dulu pernah ditangkap sama Singapura Custom cuman gara-gara saya bawa rokok 1 slop. Waktu itu saya bawa rokok banyak banget jadi ditangkap, disuruh bayar pajak, saya suruh bayar cukai. Saya lupa nominalnya, yang jelas karena 1 slop pokoknya nilainya berapa ya, saya lupa, mungkin 200.000 atau 150.000 gitu, lupa saya. Nah, cuman saya mah nggak mau suruh bayar rokok segitu mahalnya. Di Indonesia masih beli rokok itu cuma 25.000 sebungkus, jadi 1 slop 250, tapi di sana saya suruh bayar 2 juta. Jadi saya kasihkan tuh petugasnya yang di sana, udahlah kayak gitu, saya mah bagus berhenti aja ngerokok daripada bayar mahal-mahal. Itu dulu pertama kali. Jadi nggak ngerti aturan. Nah, sebenarnya bedanya masuk ke Norwegia, kita dikasih batas maksimal bawa rokok tuh 1 slop. Jadi ente bisa rokokan di sini kalau sehari sebungkus mah 10 hari ya, bisa ngerokokan murah, karena di sini mahal sekali rokok. Di sini rokok 1 bungkus tuh sekitar 250.000 sampai 300.000 1 bungkus. Jadi kalau mau penghematan masalah rokok, lebih baik nggak usah ngerokok. Nah, kalau saya kebetulan barusan berhenti ngerokok nih. Saya kemarin ada nulis di Facebook, lagi nggak ada kerjaan sih, makanya sempat nulis gitu kan, sempat nulis di Facebook gitu. Dan sekarang bukan yang nggak ada kerjaan sih, ada kerjaan, cuman karena karantina, so saya perlu masak. Dan tadi disaranin sama istri kalau mau bikin vlog, ngomong aja udah kayak orang-orang itu gitu loh. Saya coba kayak gini. Oke, terus tadi masuk ke Norway, saya nggak sempat foto-foto sih karena keburu-buru kepingin ndang sampai sih, jadi nggak sempat foto-foto, nggak sempat ambil video, nggak sempat apa. Banyak sesuatu yang menarik sebenarnya di jalan itu. Nah, jadi saya masuk ke Oslo, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa, tapi saya wajib tes, swab PCR test. Itu pertama kalinya saya tes, karena selama saya di Indonesia saya juga patuh sama aturan, jadi saya terus ikut karantina, semua keluarga selalu di rumah. Kalaupun keluar pun pakai mobil, dan kadang kita nggak berani keluar dari mobil, jadi cuma jalan aja ngabisin bensin tuh, habis itu balik lagi karena bosan banget gitu di rumah terus kan gitu. Nah, jadi setelah tes, karena pertama kali tes, ternyata swab test tuh ada alat yang dimasukin ke mulut sampai tenggorokan nih, aduh
Terus itu pertama, kedua ada alat yang dimasukin dalam hidung nih, dalam banget. Dalam banget, dia bilang it's okay, no problem, this is your first time to do test. Ya saya ikutin aja. Saya ikutin. Ternyata ya nggak sakit sih, cuman air mata saya keluar gitu karena di hidung dalam banget. Aduh, sorry man. Nah, tapi dia bilang nggak masalah. Dan setelah tes saya dapat bukti tes. Saya dapat bukti tes seperti ini. Ini bukti tesnya. Nah, saya bisa cek hasil tesnya di website ini. Terus ini nomor ID-nya dan passwordnya nanti dikirim ke HP saya. Sekarang saya belum dapat hasil tesnya. Terus yang sudah tes juga nanti dapat ini lagi nih, apa ini? To all traveler to Norway. Dia harus baca semua traveler harus baca ini semacam aturan baru lah sudah COVID-19 gitu. Dan kalau masuk Norwegia tesnya ada 2 kali. Pertama datang itu harus tes. Nanti setelah 10 hari di sini karantinanya 10 hari. Setelah tes karantina kalau misalnya negatif, nanti tes lagi. Saya sudah daftar tes hari Jumat. Hari Jumat daftar tes. Dia datang ke sini hari Jumat jam 10. Hari Jumat jam 10 ada dokter yang mau datang ke sini untuk ngecek saya, memastikan kalau saya memang betul-betul bebas COVID, gitu kan. Apa lagi ya? Jadi kalau sudah saya pastikan bebas tes, jadi saya baru bisa kerja. Jadi terhitung jadwalnya saya kemarin sampai tanggal 20 Oktober dan saya bakal mulai kerja kalau negatif semuanya. Saya bakal kerja tanggal 1 Oktober hari Kamis minggu depan, baru saya masuk ke perusahaan gitu. Jadi saya ini alhamdulillah termasuk orang yang beruntung gitu kan. Nah, saya sih beruntung jadi bisa kerja ke Norwegia. Terus saya kerja sebenarnya di bagian komunikasi pesawat terbang di perusahaan namanya ACAMS Airport Tower Solution. Dan saya di bagian implementator. Jadi saya mengimplementasikan produk dari apa yang perusahaan punya yang khususnya di wilayah Asia. Jadi saya karena mereka kepingin ada orang yang dekat dari Asia. Jadi karena itu saya dipekerjakan di Indonesia sama perusahaan ini gitu. Kebetulan kita cocok, dia cocok sama kinerja saya gitu. Jadi perusahaan ini karena ini perusahaan Norway, saya kira saya senang kerja di sini. I love my job. So semua fasilitas, sebenarnya fasilitas saya semua, transportasi, pulsa, makan dan lain-lain, semuanya dari perusahaan. Dan fasilitasnya lumayan sangat mewah ya. Seharusnya saya tinggal di hotel, tapi saya nggak mau tinggal di hotel. Saya minta saya di apartemen saja, karena kalau di apartemen saya bisa masak sendiri, saya bisa bebas lah gitu kan. Jadi saya tunjukin sedikit ya kalau boleh ya, maaf loh ya, bukan pamer loh, ini cuman mau ngasih tau kayak apa ya caranya. Bukan pamer, cuma mau ngasih tahu aja fasilitas perusahaan. Saya di sini punya kompornya ini dulu saya nggak bisa pakai. Ini kompornya kompor induksi. Jadi biasa maklum kalau di Indonesia kan kita pakai kompor itu rata-rata kompor gas ya. Nah kalau di sini sudah induksi. Jadi terus terang pertama kali datang saya bingung gimana caranya nih, gimana cara masaknya gitu. Jadi bos saya datang ke sini bantuin saya, ngajarin saya masak, ngajarin pakai semuanya ini saya diajarin sama bosnya. Bosnya baik. Bos saya orangnya baik-baik, orang Norwegia mah baik-baik.
Hmm, itu jadi saya punya kompor, terus semua yang saya butuhkan untuk hidup di sini semuanya sudah ini. Ini gimana sih? Balikin kameranya ini. Ya, for your information ya, informasi ini saya pakai HP murah. Saya pakai Samsung Galaxy A71. Ya, saya itu nggak tahu caranya pakai. Ya, saya cuman bisa pakai telepon aja sama ngerekam lah gitu. Ya tahu gimana cara balik kameranya ini, nggak bisa ini kayaknya. Jadi saya kasih lihat gini aja. Ini fasilitas perusahaan. Ini perlengkapan, ini dapur lah ya, dapur semuanya ada di sini. Terus. Ini pisau dan kawan-kawan, dan panci. Terus ini saya baru dapat kiriman dari supermarket, karena saya nggak boleh keluar, jadi harus stay. Jadi kenapa saya tunjukkan ini, biar tahu gitu, di Norwegia semuanya pakai teknologi canggih gitu. Saya datang kemarin di airport, saya dijemput pakai taksinya gede, sudah dikontrak sama perusahaan. Saya sendirian di taksi, dan taksinya sendiri nggak mau nyentuh saya, nggak mau ketemu saya deket-deket, cuma ngobrol, cuman ini doang dah gitu. Mau kemana, mau ke sini, kayak cuma nunjukin tempatnya. Giliran sudah sampai di sini, sudah sampai di apartemen office, ya kan? Karena saya nggak mau di hotel, jadi saya dikasih apartemen. Saya dikasih di apartemen. Saya bingung, gimana nih kuncinya gitu, gimana nih alamatnya, apa segala macam. Saya hubungin orangnya, officer, ya, karena saya datang hari Minggu ya, jadi dia nggak ada di kantor. Cuman ternyata karena pakai teknologi canggih ya, saya suruh buka HP, nanti HP saya itu ada aplikasinya, ada link, ikutin link ini katanya, nanti tekan kodenya gitu. Saya bingung, saya ikutin aja, kasih aplikasi, terus saya pencet kodenya, saya lupa berapa kodenya, itu 3 angka, gitu. Langsung ke kabinet di depannya. Saya nggak sempat foto sih ya. Ada box kabinet di depan kantor itu, langsung pintunya kebuka, ceklak gitu. Saya bilang, oh ini kiriman buat saya nih gitu. Jadi saya datangin, di situ saya punya kunci. Saya punya kunci apartemen. Nah, ini kunci apartemennya. Langsung saya dapat nih kuncinya, sama ada peta, ada suratnya di situ. Nah, jadi kuncinya sama petanya, kuncinya saya bawa, petanya saya kasih ke supir. Nah, antar saya ke sini gitu. Jadi dari dulu ya, alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke sini. Mungkin udah sering banget saya ke sini gitu, bolak gitu. Jadi paling lama saya 2 bulan di Norwegia, kadang aturan perusahaan juga sih, saya juga nggak boleh lama-lama gitu. Saya nggak boleh lama-lama, maksudnya lama-lama ya boleh aja sih. Cuman kalau terlalu lama ninggalin keluarga katanya nggak bagus. Jadi setiap 2 bulan atau maksimal 3 bulan I should go home. Ya, jadi harus ketemu sama family. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu, kalau memang urgent, setelah itu baru saya pergi lagi gitu. Jadi alhamdulillah perusahaan mah semua fasilitas, everything is okay, everything is good. Dan kata teman-teman sih, saya tinggal ini di apartemen super mewah. Bukan super mewah sih ya, mewah lah gitu loh. Karena di sebelah sini ada namanya Opera House ya. Jadi di pusat kota Oslo. Saya itu di dekat stasiun. Ini sebelah kiri saya, ini persis saya sebelah bangunan ini itu stasiun. Itu stasiun ya. Ini saya kasih lihat dah. Nah, ini stasiunnya Oslo ini. Nggak kelihatan ya? Oh, susah deh. Maklum ya, nggak pernah. Itu stasiun. Ini percaya nggak percaya, di sana stasiun. Nanti saya kasih fotonya, atau videonya nanti dibalik nih kameranya harusnya. Nih, di sana itu pelabuhan tuh. Sana tuh laut nih lautnya itu di sebelah sana Opera House ya. Opera House itu tempat yang bisa dibilang
Eh, Semua orang Norway pasti tahu lah Opera House gitu loh. Karena di pusat kota dan itu tempat tempat wisata lah gitu. Saya kalau ke sana mesti rame. Nah, terus sekarang saya beruntung saya ke sini ini pas eh, baru summer, tapi belum 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 masuk ke winter ya, belum masuk musim dingin. Jadi di sini hangat. Saya keluar nggak pakai kaos ini. Kaos saya ini long john. Ya, pakai long john jadi long john ini hangat, bajunya hangat. Nah, di sini beruntungnya saya itu di sekarang suhunya 14 derajat. Kalau malam tadi malam tuh 11 derajat. Nah, sekarang ini mungkin 15 derajat, tapi kalau winter di sini itu suhu rata-rata -5 sampai -15 gitu. Kalau untuk orang Norwegia sih fine-fine aja gitu kan. Cuman kalau untuk saya yang dari Indonesia, sorry ini kelihatan. Untuk saya yang dari Indonesia, saya lahir di Kalimantan dan sekarang saya tinggal di Malang. Bah, di sana rata-rata suhunya 30, di sini. Di sini nih rata-rata minus. Rata-rata minus karena kebetulan aja di masih dekat sama summer ya, baru lewat summer. Jadi lumayan hangat. Dan ini pun saya pakai long john. Kalau enggak sudah kedinginan saya menggigil teh. Gitu. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai sudah masuk di tadi masuk ya saya dapat kunci. Saya dapat kunci dan kasih peta, akhirnya saya masuk di apartemen. Jadi di situ kelihatan lantainya, lantai berapa, saya ada di lantai 12. Alamatnya di mana, saya tinggal datang diantar sama Pak Supir. Tinggal bilang thank you sir. Begitu saya masuk semuanya sudah ada di dalam gitu. Wah, thank you for my best. Jadi semua sudah disiapkan sama perusahaan. Nah, perusahaan nggak mau saya sakit atau apa segala macam. Jadi semua di sini saya yang minta, total belanja lumayan sih ini. Tapi saya terima beres. Ada sudah yang siapin. Nah, cuman saya mau coba keluar sih sebenarnya. Bosen kan di dalam terus gitu loh. Bosen di dalam rumah terus, tapi saya nggak bisa keluar. Mereka kontrol saya lewat pintu gitu loh. Jadi kalau saya pakai pintu itu beberapa kali masuk cetet-cetet gitu, mereka tahu kalau saya sudah keluar dari apartemen gitu loh. Nah, nanti kalau itu dilaporin ke perusahaan mah jadi berabe deh, saya dibilang nggak patuh nanti sama aturan kan. Jadi terpaksa saya terpenjara di sini ya, dengan ya meskipun fasilitas lengkap, tapi ya bosan juga sih gitu. Nah, jadi di sini semuanya lengkap, kamar mandi oke, semuanya bagus. Terus lemari, tempat tidur. Nah, sayangnya di sini saya sendiri sih, nggak ada teman. Jadi ada enaknya, ada nggak enaknya sih. Kalau ada teman mungkin istri sebenarnya sih saya minta kalau bisa dia ikut gitu. Cuman saya punya anak nih, jadi anaknya masih kecil kan, jadi nggak bisa ditinggal. Dan perusahaan sendiri sebenarnya oke-oke aja, dia malah nyaranin kalau bisa istri mah ikut aja Gus gitu. Tapi sorry istri nggak bisa ikut. Nah, sorry. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Saya sudah sampai di mana ini? Di apartemen dan saya nggak bisa keluar. Cuman karena saya orang Indonesia ya, saya harus karena saya biasa makan nasi. Jadi saya pesan beras, saya pesan ini, saya harus masak. Saya pesan bakso kemarin tuh 5 kilo. Pesan bakso 5 kilo kirain sedikit, ternyata banyak banget itu. Meatball. Terus saya pesan sayur dan segala macamnya semua sudah siap di situ. Terus apa lagi ya? Apa lagi yang perlu ditanyain? Kemarin itu teman-teman pada nanya masa gue bikin vlog lah gitu kan, untuk inspirasi ya. Bukan ya, saya sih terus terang aja bukannya mau pamer mau apa, karena saya tuh malu mau ngomong apa ya gitu. Nah, jadi ya saya coba aja bikin video ini, nggak tahu nanti bagus apa enggak, nanti biar istri saya yang nilai dah gitu kan. Kalau ternyata bagus atau misalnya perlu dipotong-potong atau gimana, nanti saya coba potong. Terus apa lagi informasi yang perlu diketahui? Oh ya, sekarang Norwegia sedang semua transportasi di Norwegia itu terbatas. Katanya yang ada sekarang di Norwegia itu bus susah,
nyari bus susah. Terus kalau kereta ada, jadi saya bisa berangkat kerja nanti insya Allah. Terus karena demo, kemarin ada demo masalah apalah itu, udah saya nggak mau, ada demo lah baru kemarin tuh. Tadi juga saya diinformasikan bagus saja kamu Gus di dalam rumah karena Norwegia kurang aman karena ada beberapa protes lah, itu protes. Terus what next? Apa yang mau di ini sekarang? Oke, sekarang saya mau lanjut masak. Oke, saya putus dulu. Nanti kalau memang saya perlu disambung, tak sambung lagi. Gitu. Nanti cari aplikasi lah, aplikasi apa gitu yang gratis kan, biar untuk edit video lah. Nah, gitu. Sekarang saya mau masak nih. Ini saya nggak tahu apa namanya ini. Ground kalmix. Nggak tahu. Pokoknya isinya tuh salad. Entah ini apa, entah kayaknya ada kentangnya, ada bawangnya, ada kol, ada apalah ini campur-campur. Nah, ini mau saya tumis tuh. Barusan dapat bantuan dari istri. Jadi sekarang kamera balik lagi ke sana sama HP. Jadi saya mau lanjut. Nah, saya mau lanjut karena lapar lah. Gak ada kerjaan, Bro. Di rumah terus sendirian mah. Nggak nyaman. So, apa lagi ya? I think it's okay lah. Nah, nanti kita lanjut ya.